Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan di majlis ilmu yang mulia, yang semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa dan kesalahan kita dan memudahkan kita semuanya untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana kita ketahui bahwa di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa relevan, yang bisa kita rasakan sampai hari ini adalah diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim merupakan kitab suci yang berisi petunjuk, peringatan bagi manusia, dan Al-Qur'an bisa menghidupkan hati-hati manusia yang telah mati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Tariq, Allah berfirman, "Was-samaa'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada' innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah demi langit yang mengandung hujan, wal ardi dzatis sada', dan demi bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan, innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Qur'an merupakan perkataan, merupakan firman yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Wa ma huwa bil hazl, dan Al-Qur'an sekali-kali bukanlah senda gurau. Kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, surat At-Tariq pada ayat yang ke-11 sampai ke-14, beliau mengatakan, aqsamu bil matari alladhi huwa sababu khurujin nabat wa bitashaqqaqil ladhi yakhruju minhun nabat. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hujan yang melalui hujan itu tumbuh-tumbuhan bisa keluar dari bumi, dan melalui hujanlah terbelahlah bumi sehingga keluar tanaman dari bumi tersebut. Kemudian Syekh mengatakan, wa kulluhu isyaratun ila hayatil ardi ba'da mautiha. Itu semua merupakan isyarat dari hidupnya bumi setelah kematiannya. Wal Qur'anu bihi hayatul qulubi ba'da mautiha, sebagaimana Al-Qur'an akan menghidupkan hati manusia setelah kematiannya. Di antara perkara yang bisa menghidupkan hati adalah membahas tentang keadaan hari kiamat yang sangat dahsyat, yang mana pada saatnya manusia akan melaluinya, dan setelah itu akan ada hisab dari seluruh amalan perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hari keputusan adalah sesuatu yang telah ditetapkan. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, pada hari ditiupnya sangkakala dan kalian akan datang berkelompok-kelompok. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, dan pintu-pintu langit akan dibuka, dan di langit terdapat beberapa pintu. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba, dan dijadikan gunung yang besar yang kokoh itu seperti fata morgana. Artinya gunung itu akan dicabut
kemudian dibenturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang melihat bahwa di sini dulu ada gunung dan sekarang gunung itu sudah tidak ada karena dihancurkan dengan kejadian hari kiamat. Kiamat yang besar yang mengguncangkan seluruh alam, yang mengejutkan manusia, akan diawali dengan tiupan sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil alaihi salatu wassalam, dan tiupan itu akan diiringi dengan tiupan yang kedua. Karena tiupan malaikat Israfil ada dua, yang pertama adalah tiupan kehancuran dan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah." Pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam semesta, tatba'uha radifah, kemudian diiringi dengan tiupan sangkakala yang berikutnya, yang kedua. Ketika terjadi tiupan yang pertama yang terjadi pada hari Jumat itu, maka kehancuran meliputi seluruh makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang kejadian tiupan sangkakala yang pertama yang menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya. Sebagaimana kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thulutsal laili qama." Apabila telah berlalu 2/3 malam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya. Faqala, kemudian beliau bersabda, "Ya ayuhan nas, uzkurullaha uzkurullah." Wahai sekalian manusia, ingatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'atir rajifatu tatba'uha radifah. Akan datang tiupan sangkakala yang pertama yang akan menghancurkan seluruh jagat raya. Tatba'uha radifah, dan diikuti dengan tiupan yang kedua. Ja'atil mautu bima fihi, ja'a mautu bima fihi. Akan datang kematian dengan berbagai kengeriannya, dan datang kematian dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ketika tiupan yang pertama, maka hancurlah seluruh makhluk, ya, kecuali hanya beberapa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang tidak hancur dengan tiupan sangkakala yang pertama adalah surga, kemudian neraka, kemudian arsy Allah Subhanahu wa taala, kemudian kursi, lalu diantaranya adalah ruh dan ajbuz zanab, yaitu tulang ekor manusia. Ini yang tidak akan hancur dengan tiupan sangkakala yang pertama. Barang siapa yang ingin melihat bagaimana kedahsyatan hari kiamat, maka hendaknya dia membaca firman Allah dalam surat An-Naba, dalam surat At-Takwir, dalam surat Al-Infitar, dan dalam surat Al-Insyiqaq. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yul aini." Barang siapa yang ingin melihat kedahsyatan kejadian hari kiamat, ka'annahu ra'yul ain, seperti dia melihat dengan kedua matanya, falyaqra idza syamsu kuwirat, maka hendaknya dia baca surat At-Takwir. Wa idza samaa'un fatarat, dia baca surat Al-Infitar. Wa idza samaa'un syaqqat, dan dia membaca surat Al-Insyiqaq. Itulah surat-surat yang menyebutkan tentang kedahsyatan hari kiamat. Di dalam surat At-Takwir, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kejadian hari kiamat dalam dua keadaan. Yang pertama, kejadian hari kiamat yang terjadi di dunia, dan nanti akan disebutkan kejadian hari kiamat di akhirat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza syamsu kuwirat," apabila matahari itu digulung, "wa idzan nujumun kadarat," apabila bintang gemintang berjatuhan membombardir bumi, "wa idzal jibalu suyirat," apabila gunung-gunung itu dihancurkan, "wa idzal isyaru uttilat," apabila unta-unta yang hamil, yang bunting itu ditinggalkan oleh pemiliknya, karena mereka tahu bahwa usia dunia telah berakhir. Tidak ada gunanya seorang memiliki onta, padahal dulu onta adalah salah satu simbol kekayaan yang luar biasa. Orang punya onta itu berarti dia orang yang kaya. Ini onta yang bunting yang sedang hamil tapi ditinggalkan oleh pemiliknya. Wa idzal wuhushu husyirat, apabila binatang-binatang liar dikumpulkan karena akan dikisos, akan ditegakkan kisos di antara mereka. Wa idzal biharu sujirat, apabila lautan dipanaskan, itu apabila lautan itu mengeluarkan api sehingga air itu menjadi kering karenanya. Ayat-ayat ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah menggambarkan tentang kejadian hari kiamat di dunia, dan akan disebutkan pada ayat-ayat setelahnya nantinya, setelah awal surat At-Takwir tadi, tentang kejadian hari kiamat di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ketika ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, apa yang menjadikan beliau beruban? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, qad shibta." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau telah beruban. Qala syaibatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku beruban karena memikirkan surat Hud, karena merenungi surat Al-Waqi'ah, karena mentadabburi surat Al-Mursalat, karena merenungkan surat Amma yatasaalun, dan karena membayangkan kedahsyatan surat Idza syamsu kuwirat, yaitu di surat At-Takwir. Pada hari kiamat kelak, langit yang luas yang merupakan makhluk yang terbesar yang bisa dilihat oleh mata manusia ketika di dunia, yang merupakan makhluk yang besar yang terhampar tanpa tiang penyangga, pada hari kiamat langit akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakbidullahu tabaraka wa ta'ala al-ardha yaumal qiyamah." Allah Subhanahu wa taala akan menggenggam bumi pada hari kiamat. Wa yatwis samaa biyaminih, dan Allah akan melipat langit dengan tangan kanannya. Tsumma yaqulu, kemudian Allah berfirman, "Anal malik aina mulukul ardi." Aku adalah raja. Sekarang di manakah para raja-raja penguasa yang ada di bumi? Semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari kiamat, maka bumi-bumi akan mengeluarkan kandungannya. Bumi akan mengeluarkan emas dan perak. Tetapi hari itu tidak ada manusia yang ingin mendapatkannya. Justru mereka menyesal. Gara-gara perebutan emas dan perak, mereka membunuh, mereka mencuri, dan sekarang mereka dimintai pertanggungjawaban atas amalan yang telah mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa akhrajatil ardu athqalaha." Dan bumi mengeluarkan beban-beban beratnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat yang mulia ini, "Taqiul ardu afladha kabidiha." Bumi mengeluarkan isi perutnya.
amsalal ustuwani minadz-dzahabi wal fiddah, yaitu seperti tiang-tiang dari emas dan perak. Fayaji'ul qatil, datanglah seorang pembunuh. Fayaqulu, dan dia mengatakan ketika ada emas dan perak yang terbentang, dia mengatakan fi hadza qataltu, gara-gara memperebutkan emas dan perak inilah aku dulu membunuh orang. Wa yaji'ul qati, datanglah orang yang memutuskan silaturahmi. Fayaqulu fi hadza qata'tu rahmi, gara-gara emas dan perak ini, gara-gara perebutan harta dan benda seperti ini, qata'tu rahmi, aku putuskan hubungan silaturahmiku. Wa yaji'u sarik, dan datanglah seorang pencuri. Fayaqulu fi hadza qata'tu yadi, gara-gara mencari emas, gara-gara mengambil perak, tanganku dipotong. Tsumma yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a, kemudian mereka meninggalkan emas dan perak batangan itu dan tidak ada sedikit pun yang diambil darinya. Ini mengingatkan kepada kita, jangan sampai seorang muslim dan muslimah mendapatkan harta di dunia dengan berbagai caranya tanpa diperhatikan apakah itu halal atau diharamkan. Karena nanti akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Ketika hari kebangkitan, maka manusia akan menyesal mengapa mereka dulu memperebutkan harta, sedangkan mereka ketika itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Setelah terjadi tiupan yang pertama, maka ada 40 masa yang terjadi kekosongan, artinya ada jarak. Lalu terjadilah tiupan sangkakala yang kedua. Dan tiupan sangkakala yang kedua ini akan membangkitkan manusia dari kuburannya, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma bainan nafakhataini arbaun, jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua adalah arbaun, adalah 40. Qala arbauna yauman, apakah 40 itu adalah 40 hari? Qala abaitu, kata Nabi, aku tidak mau menjelaskannya. Qala arbauna syahran, apakah 40 itu maksudnya 40 bulan wahai Rasulullah? Qala abaitu, kata Nabi, aku tidak mau menjelaskannya. Qala arba'una sanatan, apakah 40 itu adalah 40 tahun wahai Rasulullah? Qala abaitu, kata Nabi, aku tidak mau menjelaskannya. Kata para ulama kita, kenapa Nabi SAW tidak menyebutkan 40 itu 40 apa? Karena memang saat itu tidak ada matahari. Kita tahu bahwa pergantian hari, pergantian bulan, bahkan tahun hanyalah perputaran antara siang dan malam. Pergantian antara siang dan malam. Dan ketika itu nggak ada mataharinya, sehingga tidak ada waktu kecuali hanya perkiraan arbaun, kata Nabi, 40. Yang disebutkan oleh para ulama 40 tahun itu lebih dekat dari makna hadis ini. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, "Tsumma yanzi'ullahu minas sama'i ma'an." Setelah berlalu 40 itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan air. Fayanbutuna kama yanbutul baqlu, maka kalian akan tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Laisa minal insani syai'un illa yublah, tidak ada dari tubuh manusia kecuali semuanya hancur. Illa azman wahidan wa huwa ajbuz zanab, kecuali satu bagian kecil dari tubuh manusia, yaitu tulang ekornya. Wa minhu yurakkibul khalqu yaumal qiyamah, dari tulang ekor itulah akan dirakit kembali manusia pada hari
kiamat kelak. Jadi setelah tiupan kebangkitan, maka manusia akan kembali hidup dari tulang ekor mereka. Ketika itu manusia akan bangun dari kuburan masing-masing, dari tempat mereka meninggal dulu ketika terjadinya kiamat atau ketika datangnya ajal mereka. Maka saat itu manusia akan dibangkitkan dalam kondisi tidak beralas kaki, dalam kondisi tidak berpakaian dan belum dikhitan. Dan manusia akan disibukkan dengan urusan masing-masing, sehingga meskipun dalam kondisi tidak berbusana, mereka tidak ada hasrat kepada lawan jenisnya, karena kondisi hari itu yang sangat mencekam. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, tuhsyaruna hufatan uratan ghurlan, kalian akan dibangkitkan dalam kondisi tidak beralas kaki, dalam kondisi tidak berpakaian, dan kalian belum dikhitan. Faqalat imra'atu, maka istri Nabi yang mendengarkan hadis ini, mereka mengatakan, ayubsiru aw yara ba'duna awrata ba'din, bukankah kalau tidak berpakaian maka kita bisa melihat aurat yang lainnya? Jadi laki-laki melihat aurat wanita dan demikian sebaliknya. Maka apa kata Nabi SAW? Ya fulanah, wahai istriku, likulli mri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Kondisinya saat itu manusia punya urusan yang menyibukkan mereka. Dan ketika itu, setelah terjadinya hari kiamat, maka bumi menjadi datar. Tidak ada gunung yang tinggi menjulang karena sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenturkan sehingga hancur, dan tidak ada bagian yang dalam menjurang. Semuanya rata menjadi mahsyar, menjadi tempat yang sangat luas. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi sebagai mahsyar agar bisa menampung seluruh manusia, dari mulai manusia pertama Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai manusia yang terakhir, itu manusia yang meninggal pada hari kiamat kelak. Jadi ketika datar, maka bumi itu bisa ditempati oleh manusia dalam jumlah yang besar. Ketika di mahsyar, ketika manusia berada di mahsyar dalam waktu yang cukup lama, maka di antara kejadian yang ada di mahsyar itu, Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada para penghuni mahsyar. Jadi sebelum terjadinya persidangan, itu terjadi waktu yang sangat panjang. Setelah mereka bangkit, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan neraka jahanam. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memulai persidangannya. Dan ketika terjadi persidangan itu, ketika Allah Subhanahu wa taala datang ke mahsyar, maka para malaikat itu sedang berbaris rapi menyambut kedatangan Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran di surat Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabbmu pada hari kiamat sedangkan para malaikat sedang berbaris dengan rapi. Ketika itu orang-orang kafir akan langsung berjatuhan ke neraka, dan mereka akan diseret di atas wajah-wajah mereka. Jadi mereka diseret dengan kepala di bawah sampai di ujung mahsyar yang depannya adalah neraka jahanam. Kemudian mereka dilemparkan dengan jumlah yang sangat banyak, yaitu satu kali cakupan berisi 999 orang. Maka sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran di banyak ayat, di antaranya di surat Al-Qamar Allah mengatakan, yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Allah berfirman, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menyeret mereka orang-orang kafir ala wujuhihim, di atas wajah-wajah mereka,
Jadi wajahnya di bawah, kakinya di atas. Kemudian dikatakan oleh para malaikat, "Dzuqu massa saqar." Rasakanlah siksaan neraka Saqar yang menyala-nyala. Dan orang-orang kafir tidak diberikan satu kesempatan pun untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun." Sekali-kali tidak, sesungguhnya pada hari itu, pada hari kiamat, orang-orang kafir itu tentang Rabb mereka lamahjubun, mereka terhijab, mereka tidak diizinkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di arasatil qiyamah, di mahsyar, sebelum di surga? Karena mereka tidak masuk ke dalam surga. Karena di dunia mereka tidak pernah meyakini adanya Allah, atau seandainya mereka meyakini adanya pencipta, mereka tidak mentauhidkan Allah, maka pada hari kiamat mereka tidak diizinkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Sebagaimana perkataan Husain bin Fadl rahimahullahu taala, "Kama hajabahum fid dunya an tauhidihi, hajabahum fil akhirati an ru'yatihi." Sebagaimana mereka di dunia dihijab, dihalangi dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hajabahum fil akhirati an ru'yatihi, maka pada hari kiamat mereka dihijab dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemurkaan yang bertumpuk-tumpuk kepada orang-orang kafir, yang mana ketika itu mereka mendapatkan 3 lapisan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Fadzukira lahum thalathatu anwa'in minal azab." Disebutkan bahwa orang-orang kafir mendapatkan 3 lapisan siksaan. Apa itu? Yang pertama, adzabul jahim. Mereka akan disiksa di neraka jahanam. Wa adzabut taubihi wal laum. Ketika mereka disiksa, bahkan diseret itu, mereka mendapatkan cacian dan celaan. Jadi sudah disiksa kemudian dikata-katain, dicela oleh para malaikat. Yang ketiga adalah wa adzabu hijabi mir rabbil alamin, dan mereka tersiksa karena mereka tidak bisa melihat Rabb mereka, yaitu Rabb yang menciptakan mereka. Kemudian itu 3 siksaan, ditambah lagi yang keempat, kata beliau, wal mutadhammanu li sukhtihi wa ghadabihi alaihim, dan ditambah lagi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atas mereka, wa huwa a'dhamu alaihim min adzabin nar, dan itu lebih berat daripada siksaan neraka. Jadi orang kafir mendapatkan 4 lapisan siksaan, yaitu siksa neraka, siksa berupa celaan, kemudian siksa tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, dan siksaan dengan dimurkai Rabb yang telah menciptakannya. Sehingga tidak ada kebahagiaan untuk mereka sedikit pun karena kemurkaan Allah yang berlapis-lapis untuk mereka. Setelah orang-orang kafir masuk ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mulai menghisab manusia yang ada di mahsyar, dan manusia ketika itu menunggu hisab dengan waktu yang sangat panjang. Dan saat itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kembali matahari yang tadi sudah dihancurkan ketika kejadian hari kiamat. Allah kembali ciptakan matahari, tetapi dalam jarak yang sangat dekat, yaitu berjarak 1 mil, dalam kondisi mereka tidak berpakaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhu kamikdari milin." Matahari pada hari kiamat didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluk yang berjarak hingga 1 mil. Sekarang saja
kita merasakan panas yang luar biasa di siang hari. Itu jaraknya jutaan ribu mil. Dalam kondisi kita berada di rumah, dalam kondisi tempat yang teduh. Ini besok hari kiamat, manusia tidak berpakaian, tidak ada pelapis yang bisa melindungi kulitnya dari terpaan sinar matahari, dan mataharinya sangat dekat sekali. Kalaulah itu bukan kehidupan akhirat, niscaya manusia akan terbakar dengan panasnya matahari. Tapi karena itu adalah kehidupan akhirat, sehingga tidak ada kematian setelah kematian yang pertama, maka mereka hanya bisa tersiksa dengan kondisi yang ada di mahsyar ketika itu. Maka orang-orang akan berpeluh, akan berkeringat, tergantung amalannya ketika di dunia. Ada yang keringatnya sampai di mata kakinya, ada yang keringatnya sampai di pinggangnya, ada yang sampai di pundaknya, ada yang sampai di kedua telinganya, bahkan ada yang tenggelam karena keringatnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Pada hari berdirinya manusia di hadapan Rabb semesta alam, mereka harus mempertanggungjawabkan amalannya ketika di dunia. Qala yaqumu ahaduhum fi rashihi ila ansafi udhunaihi. Pada hari itu ada seorang yang sedang berdiri, sedangkan keringatnya telah sampai di kedua telinganya. Artinya dia hampir tenggelam karena keringatnya dengan panasnya matahari yang luar biasa. Dan waktu itu adalah waktu yang sangat panjang. Manusia akan berdiri selama 25.000 tahun dengan kondisi tidak minum dan tidak makan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Pada hari berdirinya manusia di hadapan Rabb semesta alam, miqdarun nisfu yaumin min khamsina alfasanah, yang panjangnya seperti separuh dari 50.000 tahun. Jadi mereka menunggu hisab itu selama 25.000 tahun. Kita bisa bayangkan kalau ada orang yang hidup selama 50, 60, 70, 100 tahun, dan itulah waktu dia beramal, sedangkan dia nanti menunggu di mahsyar itu 25.000 tahun. Seandainya ada orang yang akan keluar kota 5 hari, maka dia bisa persiapkan kopernya itu 2-3 koper supaya dia bisa nyaman ketika safar. Ini orang yang akan melakukan perjalanan panjang di alam kubur, kita nggak bisa ngitung berapa panjangnya. Ketika di mahsyar menunggu 25.000 tahun, belum lagi nanti fase setelahnya. Sedangkan waktu beramal hanya 50, 70, 60, 100 tahun. Itu pun kepotong masa sebelum balik dan dipotong sepertiganya untuk tidur. Dan waktu itulah yang sekarang banyak disia-siakan manusia, padahal mereka akan melalui perjalanan yang sangat panjang dan lama. Adapun bagi orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmatnya kepada mereka, karena mereka senantiasa mencari keridhaan Allah ketika di dunia dengan berbagai amalan ibadahnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya untuk orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmatin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan. Dari 100 rahmat itu, Allah hanya memberikan 1 rahmat saja. Bainal jinni wal insi wal bahaim, yang Allah bagikan untuk para jin, untuk manusia dan binatang ternak. Itu 100 diambil 1 dan dibagi untuk mereka semuanya. Sampai-sampai kata Nabi SAW, gambaran 1 rahmat ini yang dibagikan untuk seluruh makhluk ini, kata Nabi, fabiha yata'atafun. Dengan 100 rahmat itu maka mereka saling mencintai. Wabiha yatarahamun. Dengan 1 rahmat yang dibagi itu mereka saling mengasihi. Wabiha
tatfi'u wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Dengan satu rahmat yang dibagi itu, tidak ada satu binatang buas pun yang bangun tidur kelaparan dia akan memakan anaknya, nggak ada, karena dia kasihan dengan anaknya. Artinya satu rahmat yang dibagi itu dampaknya menjadikan binatang yang buas dan bengis saja nggak tega makan anaknya sendiri. Itu adalah dampak dari satu rahmat yang dibagi. Tadi yang belum dibagi berapa? 99. Kata Nabi, wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Dan Allah masih punya 99 rahmat lainnya. Untuk siapa rahmat ini? Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah, yang akan Allah berikan kepada para hambanya yang beriman pada hari kiamat. Sehingga jangan kaget kalau ada hadis yang menyebutkan ada seorang pelaku dosa besar yang seharusnya dia berada di neraka, dia keluar dari neraka karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi mengatakan dalam hadisnya, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku aku berikan kepada pelaku dosa besar di kalangan umatku. Artinya pelaku dosa besar yang seharusnya mendapatkan siksaan yang dahsyat di neraka, tapi ketika dia punya iman dan dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa keluar dari neraka. Kok bisa? Ya karena Allah punya 99 rahmatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab orang-orang yang beriman dengan hisab yang mudah, dengan hisab yang tidak mendetail, sehingga mereka akan mendapatkan kitab catatan amalannya dengan tangan kanannya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah artinya dia ditampakkan dosa-dosanya, hisab yang tersembunyi, tidak di hadapan manusia, ditampakkan dosa-dosanya, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menanyakan yang panjang lebar, tapi Allah langsung mengampuni dosa-dosanya. Kenapa Allah mengampuninya? Karena dia menutupi dosanya dari manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudnal mu'mina min rabbih yadnul mu'mina hatta yad'a alaihi kanafahu fayuqarriruhu bidhunubihi. Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hambanya, lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa hamba itu. Allah mengatakan, ta'rifu dzamban kadza, apakah engkau kenal dosa ini yang kau lakukan di hari ini, tanggal ini? Wa yaqulu a'rif wa yaqulu rabbi a'rif marratain, kata Allah, kenalilah dosa-dosa itu. Kata dia, iya aku mengakui Allah itu dosa-dosaku. Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, satartuha fid dunya, sebagaimana aku telah menutupinya ketika di dunia, fa'aghfiruha lakal yauma, dan aku akan mengampuni dosamu pada hari ini. Maka ini menjadi salah satu pelajaran bahwa dosa tidak boleh diceritakan, tidak boleh ditampakkan, karena ketika dibuka itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya pada hari kiamat, kecuali bila Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ahadun yuhasabu illa halak. Tidaklah ada seorang yang dihisab pada hari kiamat kecuali dia pasti akan binasa. Kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kata ibunda Aisyah, ya Rasulullah, alaysa Allahu yaqulu hisaban yasira, bukankah Allah pernah berfirman dalam Al-Quran ada hisab yang mudah? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzakal ardu, itulah al-ard, yaitu seorang ditampakkan dosanya kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin man nukishal hisaba halak, barang siapa yang dimunaqasyah, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, halaka, niscaya dia pasti akan binasa. Dan persidangan pada hari kiamat itu sangat lama.
Jarak orang yang miskin dengan orang yang kaya itu jaraknya sangat panjang sekali. Karena mereka akan dihisab satu demi satu, ditanya setiap poinnya, dan mereka akan dimintai pertanggungjawabannya. Ada 3 amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Yang pertama kali Allah tanyakan, di antaranya adalah tentang masalah solat. Di antaranya ada tentang masalah solat. Apabila solatnya itu buruk, maka buruklah amalan-amalannya. Artinya amalan yang lainnya itu perlu dicek lagi. Adapun ketika solatnya baik, maka akan dianggap baik amalan solat-solat yang lainnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-salah. Amalan yang pertama kali akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat adalah tentang masalah salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalaulah salatnya itu baik, maka sungguh dia telah beruntung dan selamat. Wa in naqasat faqad khaba wa khasira. Kalaulah dia salatnya buruk, maka sungguh dia telah celaka dan merugi. Sehingga Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Karena kalau bagi orang yang tidak salat itu ada neraka yang sudah mengancam mereka, itu neraka sakor. Bagi orang yang sholat tapi sholatnya tidak bagus pun dia celaka. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari sholatnya, yaitu orang yang mengerjakan sholat di luar waktunya, yaitu orang yang sholatnya sangat cepat, tidak tumakninah, sehingga pada hakikatnya batal sholatnya tersebut. Kemudian yang akan pertama kali Allah tanyakan selain masalah salat, Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan masalah darah. Apakah orang ini dulu pernah membunuh, pernah menumpahkan darah manusia atau tidak? Dan yang akan Allah tanyakan pertama kali adalah tentang kesyukuran terhadap berbagai kenikmatan yang telah ia rasakan dulu ketika di dunia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di akhir surat At-Takatsur, Allah mengatakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh benar-benar manusia akan ditanya tentang kenikmatan yang pernah dirasakannya. Kemudian berjalanlah fase kehidupan, fase perjalanan setelah kematian itu sampai berujung di 2 tempat. Apakah manusia harus terperosok jatuh ke dalam neraka, ataukah dia mendapatkan berbagai kenikmatan yang ada di surga? Allah menyebutkan tentang siksaan yang ada di neraka ketika seorang terperosok di neraka karena gagal dalam melewati sirat yang terbentang di atas neraka jahanam. Allah menyebutkan tentang neraka, la yadhukuna fiha barda wala syaraba. Dalam neraka tidak ada kesejukan di dalamnya dan tidak ada minuman illa hamima wa ghassaqa, kecuali hamim dan ghassaq. Hamim adalah air yang sangat panas, yang sangat mendidih, itu menjadi minuman mereka. Wa ghassaq, sedangkan ghassaq adalah nanah, keringat, darah, dan sesuatu yang keluar dari luka-lukanya penghuni neraka yang baunya sangat busuk dan dinginnya tidak tertahankan, sehingga mereka tersiksa dengan makanan dan minuman yang ada di neraka. Dan mereka tinggal di neraka itu bukan 1-2 hari, tapi berabad-abad lamanya. Kita tahu bahwa 100 tahun kan lama sekali. Itu mereka tinggal di neraka itu dalam abad-abad yang sangat panjang. Allah menyebutkan labithina fiha ahqaba,
mereka tinggal dalam neraka itu berabad-abad lamanya. Bahkan dikatakan bagi para penduduk neraka, fadhuku falan nazidakum illa adaba, maka rasakanlah, sekali-kali kami tidak memberikan tambahan untuk kalian wahai penghuni neraka, kecuali tambahan azab. Artinya azab di pekan ini yang berat seperti itu akan lebih berat lagi di pekan depan. Azab pekan depan, azab bulan depan lebih berat lagi di bulan berikutnya. Azab tahun ini lebih berat, azab akan menjadi lebih berat di tahun berikutnya. Jadi semakin lama semakin berat, semakin berlapis-lapis siksaan yang ada di neraka, wal iyadu billah. Dan ayat ini, ayat fadhuku falan nazidakum illa azaba, rasakanlah tidak ada tambahan untuk kalian kecuali tambahan azab, bukan tambahan keringanan tapi tambahan siksaan. Dan inilah ayat yang paling ditakuti oleh penghuni neraka. Sebagaimana kata Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, lam yanzil ala ahli nari ayatan asyaddu min hadhil ayah. Tidak ada satu ayat yang lebih ditakuti oleh penghuni neraka kecuali ayat ini, yaitu ayat fadhuku falan nazidakum illa azaba. Rasakanlah, tidak ada bagi kalian tambahan kecuali tambahan azab. Semakin lama siksaan semakin berat dan semakin menyakitkan. Kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, fahum fi mazidin minal azabi abada, dan mereka berada di dalam siksaan yang bertambah berat, semakin berat siksaannya. Itulah secara ringkas tentang gambaran siksaan yang ada di neraka. Adapun orang-orang yang beriman, yang melewati sirat, ya, mereka berhasil melewati sirat, maka mereka akan sampai di dalam surga. Dan ketika mereka sampai di pintu surga, maka pintu surga itu telah terbuka. Dan di dalam surga itu mereka akan mendapatkan berbagai kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengarkan oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsinya, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang baik, yang salih, yaitu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati-hati manusia. Di antara kenikmatan surga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ghasyiyah, Allah menyebutkan wujuhu yauma idzin na'imah. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri, bergembira. Lisa'iha radiyah. Mereka merasa senang dengan usahanya dulu ketika di dunia. Mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ridho dengan amalan mereka. Fi jannatin 'aliyah. Mereka berada di surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Yang tidak terdengar di dalamnya perkataan yang sia-sia, perkataan yang menyakiti hati mereka, tidak ada. Jadi seadanya adalah ucapan-ucapan keselamatan. Fiha ainun jariyah. Di dalam surga itu terdapat mata air yang mengalir. Bahkan kita sudah membahas ada 4 mata air. Kemudian fiha sururum marfu'ah. Di dalamnya ada tahta yang ditinggikan, ada tempat-tempat istirahat yang tinggi. Wa akwabum mawdu'ah, dan ada gelas-gelas yang dekat dengan mereka sehingga mereka bisa minum air yang ada di surga. Wa namariku masfufah, ada bantal-bantal yang empuk yang tersusun dengan rapi. Wa zarabiyu mabthusah, dan ada permadani yang terhampar dengan demikian indahnya. Itulah gambaran sedikit tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir dari kajian pada kesempatan kali ini, setelah kita tahu bahwa dunia ini hanyalah sementara, manusia akan menghadapi perjalanan panjang setelah kematiannya,
Dan ada manusia yang berujung dengan terperosok ke dalam neraka, dan ada orang-orang yang beruntung dengan masuk ke dalam surga. Maka marilah kita bangkit, menyiapkan bekal setelah kematian kita untuk menyambut datangnya hari kiamat. Karena seorang yang tidak mempersiapkan diri dengan bekalnya, maka dia akan merugi karenanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir surat An-Naba, setelah menyebutkan kejadian hari kiamat, menyebutkan tentang neraka dan surga, Allah mengatakan, "Dzalikal yaumul haq." Itulah hari yang benar, hari yang pasti terjadi, hari yang akan ditemui oleh manusia. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Barang siapa yang dia ingin kembali kepada Rabbnya, maka dia hendaknya menempuh cara-cara yang disebutkan, yang dijelaskan oleh Rabbnya. Inna andzarnakum adzaban qariba. Aku telah memperingatkan kalian dengan adab yang dekat, yaitu adab siksaan pada hari kiamat. Yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari itu seorang akan melihat apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang-orang kafir akan menyesal pada hari itu, bahwa mereka berharap seandainya aku adalah tanah yang tidak pernah diciptakan, yang tidak pernah dilakukan penghisaban. Maka marilah di sisa usia kita ini kita manfaatkan dengan berbagai amalan-amalan, meskipun amalan itu tampak kecil di pandangan manusia. Sebagaimana Allah sebutkan di akhir surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun kecil, meskipun sedikit, maka dia akan melihat catatannya di kitab catatan amalannya. Dan barang siapa yang melakukan kemaksiatan meskipun kecil, maka dia akan melihat catatannya di kitab catatan amalannya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini di akhir surat Al-Zalzalah ini, beliau mengatakan, wa fi hadhil ayah, di dalam ayat ini, fiha ghayatut targhib, ada satu motivasi, fi fi'lil khairi walau qalilan, agar seorang itu melakukan kebaikan meskipun kecil, meskipun sedekah hanya 1.000 rupiah, meskipun hanya senyuman, meskipun hanya baca beberapa ayat Al-Quran kecil, tapi hendaknya dilakukan. Wa targhibu fi fi'li syarri walau hakiran, dan hendaknya dia tinggalkan berbagai keburukan, meskipun keburukan itu tampak remeh bagi dirinya. Ingatlah bahwa seorang tidak bisa melakukan amalan kebaikan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang tidak akan terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan kecuali ketika Allah tidak berikan taufik kepadanya. Sehingga Imam Al-Baghawi pernah mengatakan, anna ahadan la ya'malu khairan illa bitaufiqillah. Seorang hamba tidak bisa melakukan amalan kebaikan, dia tahu itu kebaikan berpahala, tapi dia tidak terbersit untuk melakukannya. Kenapa? Illa bitaufiqillah, karena dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala syarran illa bihuzlanih, dan seorang tidak akan tergelincir dalam kemaksiatan kecuali yang ditelantarkan dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai penutup di kajian kita pada kesempatan malam hari ini, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pertolongan agar Allah memberikan kemudahan kita di dalam beramal, karena seorang hamba tidak bisa melakukan kebaikan kecuali dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang lebih sehat fisiknya dari kita, tapi tidak dimudahkan untuk melangkahkan kaki ke masjid yang mulia. Betapa banyak orang tahu keutamaan amalan-amalan ibadah, dia mampu melakukannya, tapi tidak terbersit untuk melakukan ibadah karena dia tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, kun ma'allahi azza wa jalla qabla al-amal wa ba'dal amal. Jadilah kalian senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kalian beramal dan setelah beramal. Qabla al-amal kun ma'allahi tasta'inu azza wa jalla.
Sebelum beramal, mintalah tolong kepada Allah agar diberikan kekuatan dalam mengamalkannya. Wa ba'dahu tarju minhu thawaba. Dan setelah beramal, hendaknya engkau minta pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang beramal tapi dia tidak mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka letih dalam ibadahnya, tapi mereka nanti dilemparkan ke neraka. Maka marilah kita bangkit beranjak melakukan amalan-amalan yang utama agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.